Kue kali ini aku mau nge-share tips bikin roti Mariam. Dan ini cocok banget buat camilan ketika kita lagi di rumah saja alias physical distancing. Oke, aku sudah punya tepung terigu berprotein tinggi dan aku pakai tepung cakra. Terus aku punya 1 butir telur. Dan aku pakai 3 sendok mentega, ada garam Himalaya juga. Oh ya, aku pakai tepungnya ini pakai tepung cakra. Karena kenapa? Karena aku memilih yang berprotein tinggi biar dia jadi mengembang dan jadi empuk rasanya. Terus aku kasih deh garam Himalaya karena aku suka pakai garam Himalaya. Terus langsung jangan lupa dimasukkan mentega yang udah dicairin. Yang seperti aku bilang, ini 3 sendok mentega yang udah aku cairin. Aduk deh perlahan-lahan dan aku pakai susu Indomilk. Susu vanilla full cream. Nanti aku campur di situ juga. Terus aku aduk dulu semuanya, bahannya sudah tercampur sampai mereka benar-benar kalis. Tapi ya kali ini aku campurin dulu bahan yang udah aku masukin tadi. Terus aku pilih pakai tangan aja ya supaya lebih berasa dan cepat campurnya. Dan aku pakai tangan kanan pastinya karena ini pakai kamera depan jadi kelihatan pakai tangan kiri. So langsung diaduk-aduk terus sampai bener-bener dia itu kalis. Nah, kita bisa ngerasain nih butir-butirannya gimana di tangan kita. Terus aku tuangin deh susu putih secukupnya. Nah, aku kira-kira aja ya, kira-kira ini udah cukup. Oh, kebanyakan apa cukup gitu, biar tidak berlebihan dan biar tidak adonan jadi lembek. So, langsung deh aku aduk deh ini adonannya. Dan aduknya memang benar-benar harus ditekan-tekan ya, karena biar adonan itu halus gitu. Dan ini tuh aku nggak pakai gula sama sekali, hanya aku pakai garam aja dan rasa asinnya juga udah dari mentega. Cus langsung kan udah kalis adonannya aku bikin. Tuh langsung udah mulai tidak lengket. Dan itu tandanya adonan sudah siap untuk dibagi-bagi dan siap deh untuk diolah selanjutnya. Terus aku uleni dulu karena kenapa? Karena biar semua itu tercampur dan bener-bener adonannya itu merasuk jadi satu. Jadi kalau masih ada kayak kasar-kasar gitu, jadi bisa langsung halus. Nah, ini aku sudah bagiin menjadi beberapa bagian dan aku sudah nyediain kayak minyak goreng karena minyak goreng atau minyak sayur nih penting banget buat pembuatan roti Mariam ini. Kenapa? Karena ya nanti adonan kita rendam deh pakai minyak sayur ini agar dia itu lebih bentuknya kenyal-kenyal gitu deh. Nah, ini aku udah bagi beberapa bagian. Nah, setelah aku bagi nanti aku akan membentuk. Karena roti Mariam ini ada trik-trik khusus untuk bentuk roti Mariam biar dia jadinya menjadi cantik. Terus aku bagi jadi beberapa. Ini lumayan juga loh buat usaha para mami-mami di rumah kalau seandainya ingin berjualan roti Mariam, karena ini tuh modalnya itu kecil tapi keuntungan besar banget. Dan ini aja 300 gram tepung aja aku sudah bisa jadi beberapa. Nah, aku celupin adonan ke dalam minyak. Nanti aku akan biarin dia selama hampir 3 jam biar dia itu menjadi kayak lentur dan mudah dibentuk. Nah, ini aku sudah membentuk adonannya menjadi bulat-bulat gitu. Nah,
aku bentuk ya biar dia tuh merata minyak sayurnya di dalam adonan seperti ini. Terus satu persatu aku akan bikin adonan biar masuk di dalam minyak. Nah, setelah itu nanti aku akan tutup semua adonan kalau sudah selesai. Oh ya, roti Mariam ini juga bisa ditambahin pakai topping-topping kayak coklat, selai, dan bisa juga buat makanan kayak roti canai gitu, yang di India gitu. Jadi bisa buat makan pakai kari juga. Tapi aku lebih suka pakai susu putih karena dengan susu putih itu kayak rasanya itu ada manis-manisnya gitu. Jadi kalau ini kan kayak rasanya kan cenderung kayak gurih asin karena mentega yang ada di campuran adonannya ya. Jadi untuk melengkapi rasa biasanya aku pakai susu coklat atau susu putih. Dah udah hampir habis deh adonannya aku bikin. Dan setelah itu aku akan tutup adonannya. Nah, udah aku rapikan. Setelah itu nanti aku akan biarin. Nah, itu sudah jadi dan bentuknya sudah terbagi menjadi beberapa bagian. So, ini dia adonan yang sudah dicelup pakai minyak. Tutup deh. Oke. Dan aku biarin selama 3 jam. Nah, ini dia penampakan setelah 3 jam aku biarin dan kita akan lihat dia seperti apa. Cus! Dan inilah dia. Trala! Nah, ini dia yang udah aku biarin selama 3 jam. Dan adonan satunya karena aku juga bikinnya beberapa adonan biar sekalian. Terus ini siap dibentuk. Bagaimana cara bentuknya? Pengen tahu? Yuk, langsung. Triksnya adalah pilih satu adonan dulu yang pasti. Jangan lupa minyak sayurnya juga di tangan kita biar tidak lengket. Pipihkan adonannya sampai dia benar-benar melebar. Tuh kan dia tuh benar-benar kayak nurut banget, adonannya lentur gitu. Karena yaitu efek dari minyak sayur yang udah direndam tadi. Nah, setelah pipih, nah gulung deh beberapa bagian. Seperti ini triknya. Nah, dilipat-lipat seperti itu. Fungsinya kenapa? Fungsinya biar dia tuh terbentuk cantik banget ketika kan biasanya roti Mariam ada kayak serat-seratnya itu. Lah, itu dari situ triknya. Setelah sudah seperti itu, kita gulung deh roti Mariamnya. Seperti ini ya, masuk ke dalam. Kita gulung dia beberapa bagian sampai benar-benar di ujung. Nah, seperti ini. Tuh. Dan semua adonan kita bentuk seperti itu. Dan untuk benar-benar biar dia itu tidak lepas dari adonan, bisa langsung ujungnya ditarik ke tengah-tengah ya. Seperti aku contohin yang kayak gini. Nah, aku pipih-pipihin dulu adonannya atau aku langsung lipat-lipat seperti ini. Dan itulah kenapa mereka mesti tanya-tanya, kok bisa ya roti Mariam itu bentuknya kayak berserat-serat gitu. Nah, ini dia triknya. Oke, langsung aku akan gulung dia ke dalam. Wah, gulung ke dalam. Terus aku akan masukin ke dalam seperti ini juga bisa. Jadi ada beberapa trik ya. Ini bisa dimasukin ke dalamnya, ada dimasukin ke atas adonannya. Terus nanti aku kalau sudah selesai, aku akan olesin mentega lagi, mentega cair lagi. Biar rasa gurih dari mentega yang wangi itu, nah kayak gini nih. Nah,
biar ketika digoreng atau ketika dipanggang itu benar-benar menteganya itu khas banget di roti Mariamnya. Jadi tetap gurih dan tetap wangi gitu adonannya. Nih aku mau bentuk yang versi 3 yang aku bilang mau yang ujung mau ditaruh di atas. Cus. Nah, ini digulung-gulung dulu seperti yang sudah adonannya. Nah, ini bisa loh. Nah, ini ditaruh di atas kayak gitu. Terus setelah itu langsung deh ketika udah siap untuk dipenyet-penyetin lagi. Nah, biar adonannya kayak gini triknya. Tuh. Nanti dia tuh akan jadinya berserat-serat seperti itu deh sebelum dipanggang. Jadi kita penyet-penyetin lagi adonan yang sudah kita lipat-lipat tadi. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti jadinya akan berserat dan akan tampak cantik. Tentunya dengan ketebalan sesuai selera ya. Kali ini karena aku sukanya agak tipis, jadi agak aku pipihin yang tipis-tipis. Ini juga bisa loh buat ukurannya yang gede-gede banget. Ini sesuai selera. Nah, seperti ini dia jadinya. Dan kita tinggal lihat penampakannya. Oke, tuh aku kasih lagi. Tuh. Terus seperti ini deh jadinya. Dan langsung setelah itu aku akan panggang dan ini sudah ready untuk dipanggang dan aku pakai Happy Coil buat memanggang roti Mariam yang udah jadi. Terus aku masukin deh di sini satu persatu dan aku tunggu dia sampai bener-bener kering. Nah, kayak gitu kan guys, jadinya dia akan cantik. Nah, setelah itu aku akan menunggu untuk beberapa menit. Ini aku panggangnya juga bawahnya aku nggak pakein mentega ya, biar rasanya tidak terlalu asin ya. Jadi aku panggangnya hanya aku masukin ke dalam Happy Coil aja. Dan setelah itu aku sudah taruh 4 adonan yang aku bikinnya nggak begitu besar-besar. Kita tunggu deh. Dan ini dia jadinya roti Mariam ala kuy-kuy. Dan ini tuh berserat banget tuh. Seperti itu yang aku bilang tadi. Dan memang aku sengaja bikinnya yang tipis ya, karena kan aku sukanya yang tipis. Dan kalian bisa bikinnya agak besar. Dan sudah deh aku kasih susu putih kesukaanku dan anak-anak di rumah. So guys, kalian bisa coba di rumah. Ini tuh simple banget dan tentunya anak-anak suka banget karena ini tuh sehat banget buat anak-anak. Toh bentuknya berserat-serat gitu deh, cantik. Dan tetap semangat, stay healthy, and jangan lupa selalu bahagia. Tuh, sudah seperti itu penampakannya. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa coba deh roti Mariam di rumah. Pasti keluarga akan suka banget dan akan jadi makanan terfavorit. Kuy-kuy, cukup di sini dulu untuk menu roti Mariam.